Didapat Ibu dari wajib pajak? Ya, kami tentu saja harus terus-menerus yang namanya melakukan konsultasi publik. Karena kita tidak bisa menegakkan Direktorat Jenderal Pajak ini menurut versi kami sudah benar misalnya kan, tapi ternyata masih ada nih yang dikeluh kesahkan atau yang pengen disarankan oleh wajib pajak. Jadi perspektif wajib pajak perlu kita dengarkan. Karena harus ada inklusivitas gitu ya, bahwa kita mendengarkan dari semua lapisan, semua wajib pajak, apa nih kendala terkait dengan sistem atau regulasi proses bisnis yang tadi disampaikan kan, dengar sendiri. Misalnya pengen cepat, pengen apa dan sebagainya, maka kita akan perbaiki pelan tapi pasti mudah-mudahan itu menjadi sesuatu gitu ya. Terutama ini Mas, saya pengen banget kembali menekankan walaupun sudah ada di dalam kode etik kita dan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, masalah integritas, profesionalisme. Jadi profesionalisme itu didasari oleh integritas dulu gitu ya. Kalau integritas kita sudah bagus, insya Allah namanya pajak tumbuh itu pasti tidak mungkin tidak. Dan kalau sudah pajak tumbuh, Indonesia tangguh pasti. Kita kan 82% ini penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Jadi kalau semua tidak ada dusta di antara kita, nggak akan ada lagi yang namanya wajib pajak harus menyisihkan uang untuk udah nggak ada lagi ya itu ya, atas nama apapun sudah nggak boleh. Nah, wartawan juga saya minta tolong sekali harus bijak ya, karena pajak ini kan seksi ya, jadi kalau sedikit saja digoreng segala macam kita dihantemin habis-habisan. Kalau kita dihantemin habis-habisan kan jadi pikiran kita, akibatnya terganggulah gitu kan pekerjaan teman-teman di lapangan, merasa ya bahkan ada yang sakit gitu kan kalau dengar dapat informasi dari para wartawan misalnya di media sosial, anak-anak netizen kadang-kadang menggorengnya sedemikian rupa, kita ikut kepikiran gitu ya. Jadi minta tolong ya, bareng-bareng kita sama-sama lah mencintai NKRI ini, Indonesia ini gitu. Ada pesan khusus Bu untuk wajib pajak? Ya, memang tidak mudah di tahun ini karena memang faktor-faktor global maupun domestik masih ini. Saya yakin kalau kita sama-sama, kami juga mendoakan wajib pajak. Jadi wajib pajak mudah-mudahan lebih terbuka untuk membayar pajaknya, untuk menghitung dan melaporkannya tepat waktu. Kalaupun ada kendala, tolong sampaikan kepada kami supaya kami ada perbaikan. Tapi kalau memang bagus pelayanan anak-anak kami di lapangan, maka tolong sampaikan kepada masyarakat wajib pajak lainnya. Jangan takut dengan orang pajak. Ya. Belum selesai, maaf. Gimana? Belum selesai. Era digitalisasi itu kan memaksa orang berpindah dari manual bentuk fisik ke digital. Itu kan banyak dikeluhkan Bu. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Kalau saya optimis ya Mas, optimis bahwa segala sesuatu itu kalau sudah by system, yang pertama tadi tidak ada dusta di antara kita, jadi integritas itu bisa kita tegakkan karena tidak ada lagi wajib pajak sama petugas pajak yang harus bertemu terus-menerus. Jadi mengurangi tatap muka, hubungan langsung dengan wajib pajak, meskipun nanti tetap ada dalam forum yang seperti ini, yang lebih kita mendengarkan saja keluh kesah mereka atau apresiasi mereka kepada kita. Jadi sistem itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Di sisi lain saya sampaikan tadi ada account mereka. Jadi taxpayer management account itu menginformasikan utang pajaknya, kewajibannya, kemudian haknya apa, sudah tertera tuh di situ. Jadi mereka bisa melihat ini, oh utang pajak saya bulan ini untuk masa ini saya harus bayar segini, maka dia sudah harus mengeluarkan uangnya segini. Ya, nanti akan diingatkan juga lapornya tanggal sekian, bayarnya tanggal sekian, jangan lagi lambat dan seterusnya. Jadi sebenarnya sistem ini akan lebih memudahkan kita semua. Karena apa? Wajib pajak bisa 7 hari 24 jam di rumahnya atau di kafe dimanapun bisa melaporkan membayar pajaknya gitu. Jadi lebih dimudahkan. Oke, terima kasih Bu.